permintaan daripada masyarakat mempunyai cita-cita bisa menghubungkan antara dua desa, yaitu Desa Temuwuh dengan Desa Muntuk yang sudah mempunyai cita-cita dari 1982 sehingga sampai sekarang sudah 42 tahun. Masyarakat itu hanya selalu bercita-cita, tapi alhamdulillah dengan adanya TMMD ini yang ke-119 bisa terwujud. Sangat bagus program dari Bapak Kasat ini yang bersatu dengan alam itu, Mbak. Itu juga luar biasa. Karena sebagaimana air ini kan memang kebutuhan yang sangat vital. Betul. Baik air itu untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian air untuk pertanian, kemudian air juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Itu sangat luar biasa dan itu memang menjadi program kami juga, program unggulan. Halo, kembali lagi dengan saya Sertu Kuat Kania di Kartika Podcast. Nah, di hadapan kita kali ini ada dan Satgas dan tentunya pemenang Lomba Karya Jurnalistik TMMD ke-119. Mohon izin Bapak, selamat datang izin di Kartika Podcast Kania Katandara. Selamat datang juga, Pak. Nah, Bapak kalau boleh tahu dari bidang apa nih Pak juaranya nih Pak? Saya Letkol Infantri Muhyiddin, Dandim 0729 Bantul, Korem 072 Pamungkas, Kodam 4 Diponegoro. Alhamdulillah juara 1 kategori dan Satgas Media Elektronik Lomba Karya Jurnalistik TMMD ke-119. Baik, kalau dari Udayana? Kalau saya Letkol Infantri Sutekno dari Kodim 1623 Karangasem, Korem 163 Wirasatya, Kodam 9 Udayana, juara 1 kategori dan Satgas Media Cetak Online. Media cetak atau online. Oh, berarti itu karyanya itu berbentuk apa Pak? Berbentuk buku berarti ya? Dicetak gitu ya Pak ya? Kalau Atau cetaknya itu koran. Kita Koran. kemarin pakai koran yang di Fajar Bali. Kemudian untuk media online-nya itu kemarin pakai media online itu di Tribun News. Baik Bapak. Nah kalau untuk dari media cetaknya tersendiri itu didistribusikannya kemana nih Pak biasanya? Kalau untuk media cetak kebanyakan ini di Bali distribusinya, sehingga itu lebih banyak masyarakat Bali yang mengkonsumsi ataupun membacanya. Baik Bapak, wah menarik nih. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama TMMD ke-119 ini? Kalau kegiatan itu berdasarkan sasaran itu kan ada 3 Mbak. Dari sasaran fisik, kemudian sasaran non fisik, kemudian sasaran tambahan. Sasaran tambahan atau sasaran yang merupakan program unggulan dari Bapak Kasat. Kalau secara umum sasaran fisik kami membangun jalan. Itu jalan baru yang sama sekali memang belum pernah ada. Panjangnya 2,5 kilo menghubungkan 2 kecamatan. Kemudian juga ada senderan, ada saluran drainase, ada gorong-gorong, ada leneng dan berbagai sarana pendukung supaya jalan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian untuk sasaran non fisik itu ada yang sifatnya penyuluhan, ada yang sifatnya pelatihan. Kalau penyuluhan seperti penyuluhan bela negara, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan tentang bahaya narkoba, kemudian mungkin penyuluhan Kamtipmas, termasuk juga pelatihan, ada pelatihan pembuatan pupuk organik gitu kan, sehingga masyarakat tidak tergantung dengan pupuk kimia. Kemudian juga ada pelatihan untuk bagaimana supaya punya keterampilan untuk mencukur ya kan, atau potong rambut, kemudian las dan berbagai macam kegiatan yang lain yang sifatnya non fisik. Kemudian sasaran tambahan yaitu program unggulan dari Bapak Kasat itu diantaranya ada TNI Manunggal Air. Itu kami memperbaiki saluran irigasi panjangnya kurang lebih 500 meter dan itu memang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga tadinya yang sawah itu hanya dipakai pada saat musim penghujan, sehingga walaupun mungkin musim kemarau karena adanya irigasi yang bisa dibuat sepanjang tahun, itu bisa nambah 1 kali lagi musim panennya. Kemudian juga kami melakukan penghijauan, penanaman 500 batang pohon alpukat yang tadinya merupakan tanah terbengkalai atau istilahnya kurang bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga ada pembersihan sungai, pembersihan pasar,
Dan juga kegiatan-kegiatan seperti RTLH. Kami bangun 2 RTLH di sana, Mbak. Kemudian yang selanjutnya kegiatan yang sifatnya memang bermanfaat untuk masyarakat, seperti itu, Mbak. Baik Pak, kalau dari Kodim Bantul? Kalau dari Kodim Bantul hampir sama, intinya sesuai dengan program TMMD bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi sampaikan bahwa sasarannya ada sasaran fisik, non fisik, kemudian program langsung tambahan dari Bapak Kasat. Kami juga punya program unggulan di mana awalnya yang fisik terutama, yaitu permintaan daripada masyarakat mempunyai cita-cita bisa menghubungkan antara 2 desa, yaitu Desa Temuwuh dengan Desa Muntuk yang sudah mempunyai cita-cita dari 1982 sehingga sampai sekarang sudah 42 tahun. Masyarakat itu hanya selalu bercita-cita, tapi alhamdulillah dengan adanya TMMD ini yang ke-119 bisa terwujud. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Letkol Infantri Sutikno dari Karangasem, semuanya program hampir sama, cuman bedanya caranya. Di tempat saya kemarin kebetulan wilayahnya wilayah pegunungan, kemudian ada program juga dari Bapak Kasat tentang penanaman khususnya ketahanan pangan. Di sana kita lihat bahwa awalnya di gunung itu ditanam hanya khusus dengan tanaman jati. Jadi kita melaksanakan tanaman gogo, artinya ada tanaman jati, kita bersihkan, kita cangkul, kemudian kita tanamin jagung. Kemudian yang sekarang juga kita laksanakan pembersihan irigasi, kemudian pompanisasi untuk masyarakat. Karena di daerah pegunungan, khususnya yang sasaran kemarin untuk TMMD, di Desa Temuwuh dan Muntuk, itu kekurangan air. Program Kasat sangat bagus, sehingga ditampung oleh daerah khususnya Bantul untuk membuat pompanisasi, dan kemarin sudah terrealisasi 500 kakak yang ada di sana. Demikian. Lumayan banyak Pak ya. Ya. Nah betul, mengingat tadi salah satu penjelasan tentang TMMD ke-119 tadi ada penanaman jagung dan juga penanaman alpukat. Nah kalau dari jagung dan alpukatnya tersendiri nanti biasanya di apa ini Komandan? Apakah menjadi milik TNI Angkatan Darat atau memang untuk masyarakat sekitar untuk diperjualbelikan atau seperti mana Komandan? Dalam rangka TMMD ini kita hanya memberikan contoh sehingga hasil sepenuhnya kita berikan ke masyarakat. Kita memberikan contoh, kita ambil bibit itu ada gratis dari kabupaten, berikutnya kita tanam, traktor pun gratis, semuanya kita saling mendukung. Sehingga kita berikan contoh, hasilnya pun seluruhnya buat masyarakat karena lahannya lahan masyarakat. Lahan masyarakat, pupuk pun udah kita ajukan ke Pemda dan insya Allah sudah didukung, kemarin sudah didukung. Dan yang paling kemarin yang pembeda dengan yang daerah lain, kami berikan percontohan untuk penyemprotan menggunakan drone. Yang masyarakat awalnya tidak tahu drone sehingga rame di situ. Banyak yang nonton, ada pesawat kecil, apalagi membantu masyarakat untuk menyemprot. Awalnya kalau 1 hektar, kalau manual kurang lebih 1 hari, tapi dengan drone hanya cukup 7 menit. 7 menit. Ya, 7 menit. 7 menit itu udah berhektar-hektar Pak ya? 7 menit 1 hektar. Karena ada proses pengisian, apalagi harus kita awali dengan pengisian baterai. Baterai itu yang paling utama. Kalau tenaga baterai. Baik Bapak. Nah berarti tanaman yang hasil ditanam oleh masyarakat tersendiri berarti untuk meningkatkan perekonomian warga setempat juga ya Pak ya, dan juga meningkatkan SDM masyarakat setempat juga. Baik Bapak. Ya. Nah mungkin kan kita tahu nih setiap tahunnya TNI Angkatan Darat ini selalu menggelar TMMD. Nah mulai dari yang biasanya 1 tahun 3 kali dan tahun ini katanya bakal diadakan 4 kali. Nah gitu. Nah mungkin bagaimana sih persiapan dari masing-masing Kodim nih dalam menghadapi tantangan TMMD ke-119 ini? Kalau secara umum tantangan yang kami hadapi di Kodim 1623 Karangasem yaitu faktor cuaca Mbak. Karena kemarin upacara pembukaan tanggal 20 Februari, kemudian penutupan 20 Maret. Itu masuk musim penghujan. Itulah tantangan yang memang sangat terasa. Kenapa seperti itu? Karena hampir setiap hari itu hujan itu siang hari, jam 12. Kalau udah jam 12 biasanya sampai sore, bahkan sampai malam. Bisa juga sampai besok pagi. Nah untuk menghadapi tantangan itu,
kami sudah memprediksi sesuai juga arahan dari Mabesat dan juga dari Kodam, dari Korem, supaya saat musim penghujan ini benar-benar diwaspadai, sehingga kami berkomunikasi, musyawarah, diskusi dengan berbagai pihak, baik itu dengan Pemda, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan instansi terkait. Akhirnya jumlah personil yang dikerahkan untuk TMMD itu kami maksimalkan, khususnya dari masyarakat dan juga dari instansi-instansi terkait, termasuk dari Pemda, dari Polres, kemudian dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari Pengadilan Negeri, termasuk juga dari tokoh-tokoh adat, tokoh agama, kemudian ada organisasi masyarakat ataupun organisasi kepemudaan. Itu kami ajak semuanya, sehingga jumlahnya itu melebihi dari yang sebetulnya dibutuhkan, supaya kami bisa lebih cepat penyelesaiannya. Dan alhamdulillah dengan perencanaan yang dari awal sudah kita sepakati dengan berbagai pihak itu, kemudian juga dengan semangat gotong royong, jiwa korsa di tengah-tengah prajurit, sehingga permasalahan durasi kerja yang rata-rata itu setengah hari itu bisa kami atasi. Dan terakhir sebelum pembukaan kira-kira H-2 itu sasaran sudah bisa 100% tercapai seluruhnya. Baik, kemudian kalau dari Kodim Bantul sendiri gimana nih Pak? Kalau dari Kodim Bantul di wilayahnya khusus Delingo, awalnya ini adalah jalan setapak. Nah di pegunungan kurang lebih sepanjang 1 kilo. Sasaran kami yang khusus utama yaitu jembatan. Jembatannya ada di tengah-tengah. Sehingga tadi sampaikan tantangan memang benar, hujan juga sebagai tantangan, tapi tantangan yang paling berat yaitu membawa bahan bangunan, jalan kaki, jalannya licin dan lewat pegunungan. Itulah yang paling berarti nggak bisa transportasi, nggak bisa masuk Pak ya? Transportasi sama sekali nggak bisa, harus jalan kaki, dan jalan kaki menggunakan angklong aja yang didorong itu nggak bisa karena apa, banyak akar-akar di jalan. Baik Bapak, nah mungkin di tahun 2024 ini apa sih yang menjadi titik fokus utama dalam menghadapi TMMD ke-119 ini? Kalau untuk fokus utama dilihat dari sasaran fisik, fokus kami yaitu buka jalan, karena tadinya kan jalan itu sama sekali tidak ada. Untuk lokasi tempat kami TMMD secara geografi itu tempatnya berbukit-bukit, kemudian sudah puluhan tahun masyarakat di situ kalau misalnya mau ke bukit, baik itu untuk berkebun, kemudian untuk melintas antar desa, mau tidak mau harus berjalan kaki. Nah kemudian ada yang unik. Yang unik ini ada sampai berkali-kali nih turis, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kan kita tahu kalau Bali itu sangat terkenal dengan wisatanya, tempat wisata. Nah turis itu sering kesasar ke Jalan Buntu, karena jalan dari desa, terutama desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali itu kan dari arah, kalau yang terkenal di sana kan Pura Besakeh itu. Dari Pura Besakeh kemudian mau menuju ke pelabuhan, itu kalau misalnya menggunakan Google Map, kemungkinan besar akan kesasar karena diarahkan ke Jalan Buntu, seolah-olah itu jalan. Padahal di situ karena mungkin sering dilewati oleh penduduk dengan berjalan kaki, jadi mungkin dikiranya itu jalan, padahal itu bukan jalan. Itu adalah bukit-bukit yang memang masih sulit untuk dilalui. Nah, sehingga turis itu menemui Jalan Buntu atau kita bilang kesasar gitu, akhirnya ditemukan masyarakat, apalagi kan dia bawa mobil gitu kan. Kemudian diarahkan lagi balik kanan. Nah, dengan adanya jalan itu terbuka ataupun terhubung antara Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem menuju ke Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, sehingga masyarakat secara umum itu sangat terbantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama ini, termasuk juga perkebunan ataupun pertanian yang ada di sekitaran bukit itu yang tadinya terbengkalai itu sudah mulai bisa diakses, sehingga masyarakat semakin semangat untuk berkebun atau untuk bertani, termasuk untuk beternak. Kemudian juga turis itu pada saat kami
pembangunan jalan itu. Ada juga yang kesasar. Kemudian karena kami sedang buat gorong-gorong, lubang itu masih belum tertutup, sehingga ada sampai mobil Avanza itu sampai kira-kira 2 hari atau 3 hari itu harus menginap di situ karena belum terbuka. Nah begitu sudah terbuka, kemudian juga gorong-gorong itu lubangnya udah tertutup, itu baru bisa turun itu mobilnya. Sering ya kejadian kayak gitu, Pak? Sering. Dan itu dari masyarakat itu membantu, kemudian kadang-kadang juga ada Babinsa kita, ada Babin Kamtipmas, begitu melihat juga langsung bantu kita putar haluan turisnya tersebut, karena memang mereka rata-rata tidak begitu apal jalan, ya kan. Nah dengan adanya akses jalan yang sudah terhubung ini, sehingga ini merupakan jalan yang paling diminati, paling disukai, karena jalan ini paling dekat dibanding jalan sebelumnya. Kalau jalan sebelumnya mungkin sekitar 30 menit, nah sekarang sudah bisa sekitar 10 menit, sehingga sepertiganya. Oke, baik Seperti Pak. itu, Kalau dari Kodim Bantu gimana nih Pak? Fokus utamanya yaitu jembatan. Karena tadi saya sampaikan bahwa cita-cita masyarakat sudah 42 tahun. Jembatan ini menghubungkan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Nah disitulah sama dengan yang tadi diceritakan bahwa memang Google Map tidak bisa dipercaya 100%. Nah seringkali menjerumuskan ketika orang luar khususnya yang perantauan pulang, nah cari jalan alternatif. Itu juga menjerumuskan. Ketika sudah nyampe justru yang menyedihkan tidak bisa untuk mutar saja nggak bisa. Karena apa? Jalannya pas sekali. Nah kemudian barulah mundur kurang lebih sampai 500 meter. Disitulah kadang kecelakaan, masuk ke samping kanan kirinya kan sawah. Jadi masuklah ke sawah. Sehingga apa yang terjadi, sedangkan jalan itu kalau malam sudah nggak ada orang lagi lewat. Karena dominan orang lewat itu dia sebelum maghrib sudah pulang. Bertani sebelum maghrib sudah pulang. Itu fokus utamanya jembatan. Intinya jembatan sekarang makanya disebut namanya oleh masyarakat sendiri jembatan perjuangan. Nah, karena di mana perjuangan ini ketika membuat bulan puasa, kerja siang lebih utama kerja malam karena dominan Islam di Bantul situ, Kecamatan Telingo orang-orangnya Islam, sehingga malam walaupun mungkin pemikirannya lebih bagus tadarusan, tapi lebih utama pembangunan, sehingga putar Al-Quran sambil dengarkan, sambil kerja, intinya sama-sama ada hikmahnya, tujuannya sama ibadah. Betul, luar biasa sekali ya ini perjuangan masyarakat Bantul dan juga Karangasem ini. Nah mungkin pencapaiannya apa aja sih yang udah diraih dalam TMMD ke-119 ini Pak? Pencapaian seperti yang kami laporkan bahwa semuanya 100% dari pembangunan fisik, non-fisik, tadi disampaikan ada pembenahan tentang narkoba, pengarahan, penyuluhan, kemudian baca tulis, karena mohon maaf di tempat saya ada sedikit yang dari awal nggak pernah sekolah, dia alasannya memang primitif. Sesuai dengan tujuan TMMD. TMMD itu sasaran yang paling utama dicari di mana masyarakat yang terpencil. Nah disitulah sekolah pun masih jarang, kemudian jalan pun belum ada akomodasi yang mendukung. Dan alhamdulillah dengan adanya hal jembatan ini menghubung yang awalnya kalau saya orang Temuwuh contoh mau ke kecamatan butuh waktu 45 menit dan sekarang cukup 15 menit. Nah sehingga jualan dan sebagainya alhamdulillah sudah lancar. Lumayan mempersingkat waktu Pak ya? Ya 30 menit lumayan. Baik, dan lebih aman. Luar biasa. Nah, kalau dari Karangasem gimana nih Pak? Kalau untuk Karangasem pencapaian sasaran sudah 100%, baik itu sasaran fisik, sasaran non fisik, kemudian juga sasaran tambahan. Kemudian ada yang unik di Karangasem, kalau tadi disebutnya Jalan Perjuangan. Ya. Betul. Nah, tadi Jalan Perjuangan. Kalau di Karangasem itu kami buat tugu TMMD. Nanti siapapun yang mungkin lagi jalan-jalan ke Bali silahkan lihat jalan itu. Tugu TMMD itu tulisan paling bawah kami tulis Jalan TMMD 2024. Nah, itu yang unik. Karena ini merupakan simbol daripada perjuangan kita juga, perjuangan TNI bersama rakyat untuk mewujudkan solusi dari kesulitan-kesulitan masyarakat. Dan juga simbol dari kemanunggalan TNI rakyat itu.
Kemudian ini juga nanti bisa menginspirasi generasi muda, termasuk juga untuk masyarakat juga, bagaimana kita bersama-sama mengatasi kesulitan yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan semangat gotong royong, dengan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat. Seperti itu, Mbak. Jadi itu memang kami khusus berikan nama Jalan TMMD 2024. Tugunya ada itu tertulis. Luar biasa sekali. Nanti deh kalau jalan-jalan ke Bali, kalau nggak jalan-jalan Ya, ke Bantul betul. ya kita lihat nih. Nah, ini selama kegiatan TMMD ke-119 ini kan sudah pastinya melewati beberapa hari atau beberapa bulan kan Pak. Nah, ada nggak sih peran dan kontribusi seperti apa nih yang dilakukan masyarakat terhadap TMMD ke-119? Terima kasih. Khususnya wilayah saya Bantul, saya merasa Bantul hebat sehingga saya mengakui, walaupun saya dari Cilacap, tapi mengakui Bantul kampung saya yang kedua. Kenapa? Karena hampir sama. Masyarakat kulturnya di situ ibu-ibu justru bukan hanya di dapur, tapi kerja gantian. Di situ ada kegiatan minggu pertama RT 2, minggu ke berikutnya RT berikutnya. Artinya apa? Suami istri itu gantian. Hebatnya saling tolong menolong, membantu. Kalau daerah lain biasanya hanya laki-lakinya aja. Cuman di kami justru ibu-ibunya pun kemampuannya sama. Ngaduk sama ngaduk. Ibu-ibunya juga lebih excited Pak ya. Itu yang lebih hebat. Kalau dari Udayana sendiri gimana nih Pak? Kalau masyarakat sendiri sangat antusias, Mbak. Luar biasa. Saya melihat semangatnya luar biasa. Tadi disampaikan juga yang Bantul hampir mirip lah di Karangasem. Jadi bapak-bapaknya bekerja, ibu-ibunya pun nggak mau kalah. Mereka pun sama, ngangkat batu juga. Wah. Kemudian ngaduk semen. Ngaduk semen juga. Ya kan? Memang ada juga alat molen dipakai. Tapi karena saking semangatnya, begitu ada alat nganggur, daripada nganggur dimainkan juga. Jadi mereka kerjanya sama dengan bapak-bapaknya, ibu-ibunya ini. Sehingga ini semangatnya luar biasa. Dan antusiasnya juga bukan cuma satu desa, tapi beberapa desa yang ada di sekitaran situ itu ikut, walaupun mereka tidak mendapatkan sasaran TMMD, karena mereka merasakan bahwasanya ini manfaatnya juga untuk desa sekitar. Apalagi kan mereka bertetangga ya Pak. Maksudnya antar desa ini kan masih ada hubungan saudara, hubungan apa gitu kan. Sehingga mereka semangat gotong royongnya itu benar-benar kelihatan di situ. Luar biasa sekali ya antusiasnya ya. Nah, mungkin selama kegiatan ada nggak sih tantangan terbesar ataupun tantangan terberat nih? Sampai akhirnya bingung gimana cara ngatasinnya. Pernah nggak kayak gitu Pak? Kalau untuk tantangan itu mungkin faktor cuaca itu Mbak. Itu yang paling terasa. Kalau yang sifatnya teknis yang lain mungkin nggak begitu kelihatan. Maksudnya lebih mudah diatasi. Tapi begitu menghadapi cuaca, hujan, kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak mau harus berhenti. Karena kalau misalnya tetap dilanjutkan itu kan lokasinya itu di ini Mbak, di bukit-bukit. Jadi begitu nanti terpleset itu bisa masuk jurang. Nah, itu yang dikhawatirkan, sehingga begitu hujan langsung kita hentikan semuanya itu. Tapi kalau untuk yang kegiatan ataupun secara teknis tantangan yang lainnya itu bisa diatasi, nggak ada masalah. Baik Bapak, kok dari Bantul gimana nih? Kebetulan waktu pelaksanaan ada 3 hari hujan berturut-turut. Nah, kita khususnya bukan hanya buat jalan, tapi yang paling utama jembatan. Ketika 3 hari hujan berturut-turut, kita ada hampir sebagian longsor. Inilah yang tantangan yang harus kita awal dari awal lagi. Tapi nggak ada korban jiwa kan Pak? Alhamdulillah tidak ada, karena bukan wilayah, masyarakatnya jauh. Nah, cuman hanya bahan yang harusnya udah segera, tapi kena desakan air, ya roboh dikit. Lumayan nih ya, tantangannya lumayan berat juga nih. Nah, apa sih nih yang menjadi keunggulan atau inovasi yang dihadirkan dari masing-masing Kodim dan sampai akhirnya terpilih menjadi juara 1 lomba karya jurnalistik TMMD ke-119 ini? Kalau saya secara pribadi melihatnya, entah ini jadi penilaian atau enggak, tapi karena ini sangat dibutuhkan masyarakat, itu yang kami perjuangkan. Itu jalan tadi ya, jalan itu memang sangat dibutuhkan masyarakat karena memang aspirasi dari masyarakat udah puluhan tahun. Kemudian juga turis paling banyak itu melintas jalan itu, itulah yang memang benar-benar kami perjuangkan. Kemudian di samping itu juga ada pelatihan pembuatan pupuk organik itu dibutuhkan masyarakat, karena masyarakat selama ini kan
agak kesulitan untuk mendapatkan pupuk kimia. Selain itu juga harganya mahal. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang lain kayak seperti pelatihan untuk pengelasan, kemudian potong rambut yang memang begitu diberikan pelatihan itu mereka bisa langsung memanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya yang sangat bagus program dari Bapak Kasat ini yang bersatu dengan alam itu Mbak. Itu juga luar biasa. Karena sebagaimana air ini kan memang kebutuhan yang sangat vital. Betul. Baik air itu untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian air untuk pertanian, kemudian air juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu sangat luar biasa dan itu memang menjadi program kami juga, program unggulan ya kan. Kemudian penghijauan juga. Karena tadinya bukit-bukit itu kan karena susah akses atau susah untuk dilewati motor, mobil sehingga pemanfaatan lahan itu kurang. Jadi lahan itu cenderung terbengkalai. Dengan adanya buka jalan itu selain untuk penghijauan itu kan karena kita tanam alpukat ya Mbak ya. Sehingga ada hasil di situ. Masyarakat juga antusias. Nah, itu lahan yang terbengkalai yang tadinya kurang bisa dimanfaatkan, begitu buka jalan masyarakat juga menikmati hasilnya sehingga ini menginspirasi masyarakat yang lain yang lahannya masih terbengkalai. Jadi nggak cuma 500 batang saja. Ini kan di saat TMMD. Betul. Tapi setelah itu mereka sudah mulai merencanakan akan menanam ada yang alpukat, ada buah-buahan dan berbagai macam tanaman. Jadi ini lebih hijau lagi daripada sebelumnya, Mbak. Baik Bapak, kalau dari Kodim Bantul seperti apa nih Pak? Kalau Kodim Bantul mungkin karena bisa juara 1 diawali dengan sebagai contoh kerja di TMMD di Bantul bisa beri contoh ke satuan lain atau wilayah lain. Kenapa? Karena kekompakannya ya, kekompakannya di mana kita contoh tiap hari minta masyarakat hadir 150, tapi kenyataannya justru lebih, selalu lebih. Dan seharusnya waktu puasa kita justru mengurangi personil, justru semangat, tambah semangat. Karena apa? Berpikirnya ibadah. Nah, keringatan ibadah, malam ibadah. Karena berpikir itu adalah amal jariah, amal yang selamanya semua jalan itu dipakai, jembatan itu dilalui, keringat beliau selalu terkenang dan sebagai amal ibadahnya. Itu kemudian semua membantu, baik dari semua angkatan laut, angkatan udara, kemudian polisi, Forkopimda apalagi. Bupati pun open, kemudian stafnya pun selalu melekat sehingga semua sasaran 100% tercapai. Dan sasaran tambahan program-program TNI Manunggal Air tadi saya sampaikan sudah tercapai, ketahanan pangan, kemudian menanam buah sepanjang jalan sehingga kemarin sudah kami cek terakhir juga sudah hidup semua lebih dari 1.000 sepanjang jalan sehingga nanti besok kalau petani mungkin ke sawah bisa memetik hasilnya karena itu untuk kebersamaan. Demikian. Baik Bapak, luar biasa sekali nih Pak. Mungkin terakhir nih ada pesan atau juga motivasi nih untuk para prajurit TNI Angkatan Darat maupun masyarakat nih Pak. Kalau untuk ini TMMD ini kan sangat besar manfaatnya Mbak ya. Kalau untuk TNI AD ini program yang sangat bagus dan perlu dilanjutkan seterusnya. Kemudian kesulitan-kesulitan yang ada dihadapi masyarakat itu yang perlu sebanyak-banyaknya kita serap, terutama Babinsa yang di lapangan. Kemudian untuk masyarakat ini kan mengatasi kesulitan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat seandainya menghadapi kesulitan, apalagi itu berhubungan dengan fasilitas umum, kepentingan umum, bisa berkonsultasi, mungkin berdiskusi, bermusyawarah dengan Babinsa kita yang di lapangan, sehingga nantinya Babinsa itu akan mendata apa saja kesulitan-kesulitan. Kemudian nanti Babinsa melaporkan kepada Danramil, Danramil kepada Dandim, sehingga nanti dari Kodim akan membuat skala prioritas. Mana yang harus segera diwujudkan, terutama dalam program TMMD ini apa saja, sehingga nanti bisa lebih komprehensif, bisa lebih lengkap lagi program yang akan dijalankan di program TMMD tersebut. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik Bapak, kalau dari Kodim Bantul seperti apa Pak? Harapan saya TMMD ini berjalan seterusnya. Kenapa? Merupakan cermin kultural bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Dengan gotong royong semuanya bisa. Ya, kita menyatu, tidak pandang bulu, semuanya bekerja.
seperti kemarin kita sampaikan bahwa maupun pengusaha maupun pejabat minimal ikut peran menyatu, disitulah bisa diskusi apa yang harus besoknya akan dilakukan kembali sehingga NKRI tetap utuh selamanya. Demikian. Baik Bapak, luar biasa. Nah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya telah menyempatkan hadir dan juga bincang-bincang hangat di Kartika Podcast dari Angkatan Darat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.